Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan menceritakan kisah perjalanan panjang Salman Al-Farisi dalam menemukan kebenaran. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Salman Al-Farisi lahir pada sekitar tahun 568 Masehi di Isfahan. Salman menceritakan kisahnya ini kepada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah kemudian menceritakan kisah seorang Salman kepada sahabat yang lainnya. Salman dibesarkan oleh sang ayah yang sangat taat kepada agama Majusi, yaitu penyembah api. Salman sangat disayangi dan dijaga oleh ayahnya, bahkan jarang dibiarkan ia keluar rumah. Karena ketaatannya, Salman pernah menjadi penjaga api di dalam kuil yang merupakan lambang kesucian agamanya. Suatu hari Salman Al-Farisi ditugaskan oleh sang ayah untuk pergi ke kebunnya yang luas. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah gereja dan mendengarkan suara orang-orang Kristen sedang beribadah. Salman sama sekali tidak mengetahui tentang agama Kristen karena selalu berada di dalam rumah. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai cara ibadah mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Sungguh, agama ini lebih baik daripada agama kami." Sampai-sampai ia tidak pergi ke tanah ayahnya. Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, "Dari mana asal agama tersebut?" Mereka menjawab, "Dari Syam." Negara Syam saat ini dikenal termasuk 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon. Setelah ia kembali ke rumahnya, ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani itu. Pengakuan itu membuat sang ayah marah dan merantai kakinya karena takut Salman akan pindah agama. Namun, hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta kepada mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani itu untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepas rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmat di gereja. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah, ketika Salman berkhidmat di dalam gereja, ia menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman menemukan bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah, namun ia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman yang membenci perbuatan sang pendeta hingga akhirnya sang pendeta meninggal, ia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan oleh sang pendeta. Lantas kaumnya enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapakah yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta itu kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Musil, kota besar di barat laut Irak. Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang kepada agama Nasrani tersebut. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Kemudian laki-laki itu memerintahkannya untuk menemui seseorang laki-laki di Nasibin
sebuah kota di tengah perjalanan antara Musil dan Syam. Setelah Salman mengikutinya beberapa waktu, sosok laki-laki itu kemudian meninggal. Wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuriyah, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut. Salman pun mengulang permintaannya. Namun, kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang kepada perkara agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu. Nabi itu berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim." Kemudian laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Suatu hari, beberapa pedagang dari Bani Kalb melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab, dan sebagai gantinya, ia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun, hal buruk menimpa Salman. Ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Suatu hari sepupu majikan Salman yang berasal dari Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung kepadanya dan membeli Salman. Ia lantas membawa Salman ke Madinah hingga suatu hari Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika informasi hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah sampai kepada Salman Al-Farisi, saat itu Salman sedang berada di atas pohon kurma di puncak salah satu rumpun kurma. Ia melakukan beberapa pekerjaan untuk majikannya. Saudara sepupunya datang berdiri di hadapan majikannya. Kemudian ia berkata, "Celaka Bani Kilah. Mereka berkumpul di Kuba. Di antara laki-laki yang datang hari ini dari Mekah mengatakan dirinya sebagai seorang nabi." Ketika mendengar informasi tersebut, Salman bergetar hebat hingga khawatir ia terjatuh menimpa majikannya. Ia kemudian langsung turun dan berkata, "Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan?" Lalu majikannya menjadi marah dan memukulnya dengan pukulan yang sangat kuat, seraya berkata, "Apa urusanmu mengenai ini? Pergi dan kerjakanlah pekerjaanmu." Pada malam itulah, Salman pergi menemui Rasulullah ketika berada di Kuba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya, namun beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Ia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Karena itu, ia meminta Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Saat itulah ia melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqiul Gharqad, tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, "Assalamualaikum," dan kemudian berputar ke belakangnya untuk melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadanya oleh laki-laki Nasrani. Ketika Nabi melihat yang dilakukan Salman, beliau mengetahui bahwa ia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau melepaskan kain dari punggungnya
dan membiarkan ia melihat stempel itu. Setelah Salman melihat punggung Rasulullah SAW, langsung ia mengenalinya, langsung ia membungkuk dan menciumnya dan menangis. Rasulullah memerintahkannya untuk berbalik, yakni berbicara kepadanya. Kemudian Salman menceritakan kisah perjalanannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sangat menyukainya, sehingga memerintahkan Salman untuk menceritakan seluruh kisahnya kepada para sahabat yang lainnya. Saat itu Salman masih menjadi budak majikan. Karenanya ia tidak mengikuti 2 peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun Nabi memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah SAW kemudian menanam setiap bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas seberat 40 uqiyah itu kepada majikannya sebagai penebus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan. Sejak saat itu, Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW. Ia kemudian masuk Islam dan telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Ia pun menjadi orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Kisah perjalanan Salman untuk mencari kebenaran ini banyak pelajaran yang harus kita ambil dan teladani. Salah satunya, ia tidak pantang menyerah dan terus mencari petunjuk dalam kebenaran. Sampai di sini kisah perjalanan Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.